Selamat pagi anak-anak PKBM Terang Bangsa dan guru-guru sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Tuhan berkati kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada berkat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah kita semua. Mari kita berdoa untuk mengawali hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Mengucap syukur buat satu hari lagi yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami mau minta Tuhan buka mata hati telinga kami untuk mendengarkan apa yang dari Tuhan, dan biarlah apa yang kami terima Tuhan boleh tersimpan rapi di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Nah, anak-anakku, devotion pagi hari ini tema kita adalah pengharapan, dan yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya rasa semua juga sudah tahu bunyi firman ini apa, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bicara tentang pengharapan, ada satu ayat lagi yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu ada di Mazmur 126 ayat yang ke-1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Bisa akan bacakan sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ada sebuah ungkapan yang indah, bunyinya seperti ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga-bunga selalu bermekaran, mentari selalu bersinar terang. Tetapi ketahuilah bahwa Dia pun memberikan pelangi setelah badai. Kemudian ada tawa di setiap air mata dan berkah di setiap cobaan, dan ada juga jawaban atas setiap doa kita. Ungkapan tersebut adalah benar dalam kenyataannya. Kita tidak selamanya merasakan yang namanya hidup bahagia. Tidak selamanya merasakan yang namanya berhasil. Tidak selamanya kita selalu merasakan yang namanya kemudahan dalam hidup kita. Namun pada kenyataan Tuhan mengizinkan kita untuk kita ini mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang besar, menghadapi sebuah kegagalan, dan itu selalu ada di dalam hidup kita, dan mau tidak mau pada kenyataannya itu harus kita hadapi. Bagaimana sebagai orang Kristen kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Apakah sudah semuanya di antara kita ini yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai setiap kita? Di Mazmur tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada saat itu notabene mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang ada di dalam tekanan. Hidup mereka sedang tidak mengalami kemudahan. Hidup mereka sedang tertekan, mengalami berbagai kesulitan dan mengalami berbagai macam kegagalan. Ketika mereka mengalami hal tersebut, saya yakin yang mereka rasakan adalah ada keputusasaan di dalamnya, ada rasa takut atas hidup mereka, ada rasa marah dan jengkel dalam menghadapi situasi yang ada. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi umat Allah yang mengalami tekanan dalam hidupnya ini membutuhkan pengharapan yang sangat besar, pengharapan mereka akan Tuhan. Mereka butuh pertolongan yang dari Tuhan, dan ketika pertolongan itu Tuhan berikan tepat pada waktunya, rasanya seperti mimpi. Tuhan memberikan jawaban atas setiap pergumulan mereka, kesulitan mereka. Semuanya Tuhan berikan jalan keluarnya dalam sekejap, dan itu semua rasanya seperti mimpi. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu.
Demikian juga dengan apa yang kita alami, kita nggak pernah ngerti Tuhan akan kasih jalan keluar apa dalam hidup kita. Namun kadang jalan keluar atau pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan itu nggak kita sangka-sangka tiba-tiba datang sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita harapkan, jauh dari ekspektasi kita, bukan ekspektasi yang lain, namun ekspektasi yang baik yang Tuhan berikan itu melampaui akal pikiran kita. Nah, sudahkah kita meletakkan setiap pengharapan kita di dalam Tuhan? Orang Israel ini menghayati bahwa itu bukan sekedar mimpi yang Tuhan berikan ya. Pada waktunya pertolongannya akan membuat mereka penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Pertolongan Tuhan berikan membuat mereka tertawa dan bersorak-sorai. Tuhan akan memulihkan hidup kita, seberapa beratnya hidup kita itu. Dan jangan lupa untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Baik anak-anakku, kiranya firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami mau menggantungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak di KBM Terang Bangsa, guru-guru beserta orang tua. Mari Tuhan Kau yang berkati setiap kami, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Kau yang tahu pergumulan mereka Tuhan, dan hamba yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membantu setiap kami. Mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.